Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime Dialog. Sebelum jeda tadi Pak Rifai Anda sedang menyampaikan bahwa feeling Anda bahwa berkas yang saat ini sedang ada di penyidik Polda akan P21. Ya sebenarnya tidak hanya feeling, berdasarkan kajian hukum ya dan pengalaman saya dan sebagai litigator. Begini saya 30 tahun praktek Mbak ya, awet muda ya. Saya melihat bahwa kayaknya ini udah saatnya P21 gitu ya. Oke. Feeling kan boleh dalam segera ya, dalam waktu yang segera ya. Dari pihak kejaksaan sudah dipenuhi ya. Tapi kembali lagi kan memang namanya petunjuk itu kan ada yang bisa dipenuhi, ada yang tidak, itu wajar-wajar. Tapi petunjuk ini yang penting sudah dipenuhi, dan kembali lagi adalah kita kan tidak membuat satu produk yang sempurna. Ya. Biarlah nanti di sidang banyak pilihan putusannya kan, terbukti tidak terbukti, onslah. Tapi biarlah ini ada kepastian. Karena ini semua juga kalau begini terus mau sampai kapan ya. Nah terus kedua mungkin saya ingin ngomongin tadi terkait Pak Yusuf Kala ya. Pertama dengan segala hormat, beliau ini negarawan, kami menghargai, dan kami juga tahu selama ini juga tidak ada kaitan, cuma mau sempat terusik 2 kali waktu siapa bukan yang DPO itu. Oh, Ferdinand. Sylvester. Nah, kan itu yang buat LP-nya kan Pak JK itu. Jadi di kasus ini beliau udah 2 kali ketarik sama kami soal itu. Udah tenang lagi, sekarang ketarik lagi ini. Dengan ada satu video tapi lepas dari itu kami menghargai ya bahwa, dan betul kita harus segera klarifikasi, gunakan upaya hukum. Nah, ini juga kan menjadi menariknya begini. Pak JK sendiri kan pada saat tersentuh dia gunakan upaya hukum. Bahkan pada saat di kasus Matutina, termasuk juga yang sekarang ini. Nah, sementara di sisi lain kan Pak Jokowi juga selama ini boleh dibilang justru lebih bersabar loh. Bertahun-tahun ya diapakan, diam saja, digugat berkali-kali. Ini udah mau ke 7 ke 8 ya gugatan, kalau betul September belum digugat lagi, ini mau ke 8. LP 2 kali ya, Barreskrim sama di Polda yang Jogja belum selesai. Tapi kan juga serangan balik dari Pak Jokowi ada Pak Jokowi tidak pernah bikin LP loh. Baru sekali bikin LP yang sekarang ini. Jadi kembali lagi, tapi seolah-olah kan waktu itu Pak JK dengan segala hormat ya, udah cukup tunjukin saja. Nyatanya beliau kan 2 kali LP juga. Jokowi kan nggak bikin LP, tangan-tangannya yang bikin LP gitu loh. Di sisi lain adalah pada saat tunjukkan memang mohon izin kita agak beda pendapat. Anda berulang kali bilang itu Pak Rifai. Anda berulang kali bahwa menunjukkan ijazah saja tidak cukup. Kami sudah tunjukkan, nggak selesai. Mata terbatas melihat ini gitu ya. Jadi ya, itu kan bukan cara-cara yang benar gitu. Kembali lagi, mohon maaf nih. Kalau begitu kan kemarin juga Pak JK kan dituduh soal memberikan Anda punya saran khusus buat Pak JK? Apakah maksud saya ditunjukkan rekening aja cukup ke publik bahwa itu tidak terjadi pengiriman dana? Kan nggak begitu. Akhirnya menempuh upaya hukum, dan akhirnya kami juga menempuh upaya hukum. Artinya maksudnya gini, padahal kita sama-sama hargai setiap hak warga negara untuk melakukan upaya hukum tanpa saling seolah-olah menyalahkan sesuatu yang tidak taktis ya. Dengan segala hormat kami ya, artinya biar maksud saya juga ini kita tenang, tidak masuk dengan satu polemik-polemik yang tidak perlu. Singkat saja Pak, Pak Rifai, emang apa saran Anda untuk Pak JK? Ya? Saran Anda untuk Pak JK apa? Ya kalau saran saya adalah kami hormati upaya hukum yang beliau lakukan. Hormati juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya sudah kita sama-sama support. Biarkan ini berjalan secara objektif, secara hati-hati, tanpa perlu saling dikomentari. That's it, mungkin biar semuanya kan dulu juga satu kabinet lah. Saya tahu kok Pak Jokowi sangat respect dengan Pak JK. Saya ke Bung Aziz. Jika penghentian perkara ini terjadi karena alasan teknis prosedural begitu ya, atau yang disebut Bang Refli tidak perlu minta maaf atau tidak perlu melalui RJ, Pak JK dikenal sebagai mediator, orang yang berdiri di tengah. Apakah bagi pihak Pak JK hal itu akan dianggap sebagai kemenangan moral? Atau sebenarnya Pak JK justru akan berpikir bahwa itu merupakan jalan buntu keadilan? Kalau yang sikap yang ditempuh oleh Pak JK sekarang, ini kan pertarungan antara narasi asli dan palsu ini, itu kan akhirnya menyeret dia kan dalam perkara ini. Kalau dalam peristiwa yang dikaitkan dengan Rismond tadi itu, beliau tetap meminta supaya proses ini berlanjut di Barreskrim, supaya kenapa gini? Kan kasihan ini. Jokowi tokoh bangsa, negarawan, mantan presiden 2 kali. Begitupun dengan Pak JK, 2 kali sebagai wakil presiden dengan presiden yang berbeda. Supaya mengajari publik bahwa hati-hati. Ya kan, menggunakan media sosial, dan karena ini berkaitan dengan 2 reputasi Pak JK, begitupun dengan Pak Jokowi, sehingga ini harus diuji. Nanti biar polisi yang menentukan, polisi yang menilai gitu terhadap itu. Kalau soal RJ itu ya mungkin dikembalikan kepada para pihak, karena kan Pak JK tidak punya kapasitas di situ kan. Baik Pak Jokowi yang melapor ataupun
Mas Roy dan kawan-kawan yang melapor. Oke. Jadi Pak JK tidak bisa ditarik untuk mengomentari itu. Oke. Pak. Apakah selama ini ada tekanan politik mungkin di tim Pak JK, tim kuasa hukum? Tekanan politik nggak ada. Nggak ada ya? Iya, Oke. Pak JK biasa aja, santai aja. Cuma mungkin karena ya namanya disebut, lalu karena beliau ya tetap menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi untuk memastikan bahwa beliau tidak terlibat, ya udah dilapor ke polisi aja biar. Kalau hubungan pribadi Pak JK dan Pak Jokowi dulu kan kita melihat selalu mesra begitu. Ya. Akhir-akhir ini apakah ada pertemuan di luar? Apalagi kemarin Mas Gibran juga mengatakan bahwa Pak JK itu idolanya. Ya. Saya belum tahu perkembangan terakhir ya, tapi ini menurut yang saya dengar. Tapi kalau ada pertemuan-pertemuan, tim kuasa hukum pasti tahu dong. Pak JK dan Pak Jokowi di Lebaran kemarin kayaknya lagi bertemu ya? Ya bukan mungkin ya sesama pernah satu pemerintahan mungkin saling mengabari selamat Idul Fitri, Hari Raya kayak gitu. Oke, artinya hubungannya kita baca masih baik-baik saja begitu. Baik-baik saja. Dan tidak ada tekanan politik. Dan tidak ada. Selama Pak JK disebut-sebut atau namanya masuk dalam pusaran kasus nggak ada. ijazah ini. Nggak ada. Oke. Dan jangan diadu beliau ya. Jangan. Enggak, kalau saya malah justru support betul ya Pak JK silakan teruskan laporan meskipun itu AI si respon itu. Tapi kan AI tetap ada pembuatnya. Bukan tuyul yang membuat, bukan zombie yang buat. Jadi tetap diproses dan nanti akan ketahuan karena dalam perjumpaan respon dengan Andi Aswan itu kan dia seolah-olah mendukung gitu loh. Gitu. Jadi nggak apa-apa lah, apapun kata nanti dia, tetap pemrosesan itu harus lanjut dan kemudian kita juga senang. Memang Pak JK sama sekali tidak masuk dalam perkara ini dan bukan juga bohir yang sering disebut-sebut. Jadi yang pertama menyebut atau yang memasukkan nama Pak JK di pusaran ini adalah ini. Oke. Si Anda menunjuk ini, tapi di sini wajah Anda. Di sini wajah saya ini tulisannya loh, Pak JK laporan ke Kalau gitu kita langsung tanya ke Pak Djamada. Pak Djamada, klien Anda yang disebut-sebut menyeret nama besar Pak JK sebagai bohir lah, mau ada pertemuan. Silakan komentarnya Pak Djamada. Oke, tapi putus-putus koreksinya. Mas Roy kata zombinya jangan keluar lagi. Kata zombinya keluar lagi. Aku akan minta baik-baik. Tadi Mas Roy bilang zombie nggak keluar tapi biang kerok yang keluar. Iya. Dan juga dia nggak usah nyerang-nyerang saya lah. Gitu. Kalau nyerang kita habisi lagi nanti. Sama aja lah. Oke, jadi kenapa Pak Djamada, kenapa Bang Rismon menyeret-nyeret nama Pak JK? Woi, tidak ada menyeret-nyeret. Siapa menyeret-nyeret? Buktikan dulu. Oke. Makanya saya tidak mau komentar ini sebenarnya. Di situ ada kuasa hukum Pak JK. Assalamualaikum juga nggak ada ke saya sampai sekarang ini. Fatal ini. Kenapa harus assalamualaikum ke Anda, Pak? Loh, saya kuasanya hukum Rismon. Dilaporkan klien saya tanpa somasi 1-2. Kita pengacara apa? Ada tahapan yang terlewat begitu ya, ada tahapan yang terlewat. Boleh Bung Aziz silakan. Iya dong, logiknya. Taruh, aku tambahkan berlengkap. Logika soft legal action seharusnya somasi dong. Nggak usah perkara sebesar ini. Kita tagih hutang aja 2 juta pakai somasi kok. Somasi 1-2 gitu. Ini tiba-tiba kayak bom Iran jatuh di sana. Oke, saya tanggapin ya. Boleh, silakan Bang Ada Aziz. beberapa yang harus saya tanggapi ke Bang Djamada nih. Ya, pertama ya, saya ini sebenarnya kalau mau dibilang, saya sedang ingin mempertegas posisi Bang Djamada sebenarnya. Saya tidak mau masuk di konflik antara Mas Roy dengan Bang Rismon. Saya ini coba mau tanya ya secara etis aja ya. Bang Djamada, pantas nggak Bang Djamada mewakili Bang Rismon dalam perkara jasa Pak Jokowi ini? Karena kenapa Bang Djamada dengan Mas Roy dan kawan-kawan. Mas Roy dan Dr. Tifa ya. Ya, Bang Djamada pernah menjadi kuasa hukum mereka. Secara etis kalau sudah tidak menjadi kuasa lagi, hukum, itu tidak boleh berbicara. Itu. Saya ini mengomentari ini supaya karena tadi Bang Djamada mengatakan bahwa dia punya legal standing sebagai kuasa Sebelum hukum. Anda menjawab soal somasi kenapa tidak diarahkan. Yang pertama tadi biar dijawab dulu sama Pak Djamada, silakan Pak. Gini loh, justru saya yang mengungkapkan itu di media. Gini artinya, undang-undang advokat
pasal 19 itu mantan klien kita dan mantan klien kita, kita tidak boleh komentarin apalagi membongkar rahasia. Dan ditambah kode etik tahun 2002. Itu maksudnya. Nah, itu gimana itu? Apa nyambungnya apa? Enggak apa-apa, silakan Pak Jamada, silakan dilanjut dulu. Kalau diganggu-ganggu gitu nggak enak juga. Kalau di studio kan. Oke, silakan. Bapak yang nggak mau datang ke studio hari ini, Pak. Ditunggu di sini, kangen saya sama Pak Jamada, ya toh? Ya udahlah, nggak usah dipersoalkan itulah masalah teknis. Oke, jadi silakan. Juga. Jadi yang dikatakan tadi ya, oke, aku kenalan dulu ya, Mang Ajis ya. Aku yang menyalam Anda dulu ya. Siap. Ini etika saya. Bang, siap. Oke. Usahakan dari jauh dalam hati kita bertautan. Jadi sepertinya yang Anda katakan tadi itu atau rekan-rekan kata itu tidak ada salah. Kecuali kalau klien saya, ya kecuali seperti apa namanya, di Undang-Undang Advokat itu mengatakan begitu. Mantan klien saya jadi, nah mungkin Bang Rifai nanti bisa mengatakan itu. Itu pernah dialami satu advokat besar di Indonesia. Akhirnya dia jadi lawan, Bang. Kena kode etik ya. Enggak, saya masuk ya, saya masuk ke Bang Jamada karena tadi soal legal standing tadi saya mau bilang begini, Bang. Sebagai pengacara senior juga, harusnya kan bisa memahami secara etis bahwa sebenarnya saya nggak ada punya kepentingan di sini untuk mengomentari itu. Harusnya pengacaranya Mas Roy yang mempersoalkan ini. Coba ini untuk saya mengingatkan kita saja bahwa sebagai advokat, Bang Jamada harusnya berhati-hati berdiri gitu. Karena Bang Jamada kan sedikit banyak tahu soal dapurnya Mas Roy dan Bang Rismond dan Dr. Tipa gitu. Sehingga ketika Bang Jamada memilih berbeda, itu kan secara etis itu sudah ada konflik of interest di sana. Kayak gitu. Nah itu soal itu aja. Yang kedua, Bang, saya mau bilang soal somasi nih, Mbak Nas. Ini video begini. Kenapa kita tidak lakukan somasi walaupun ini delik aduan? Karena kenapa? Pak JK waktu melihat video yang di tanggal 29 itu ada jarak waktu. Ke tanggal 6 waktu konferensi pers di kediamannya di Brawijaya. Tanggal 6 bulan berikutnya. Ya, bulan April. Lalu Bang Rismond dengan Andi Aswan ketemu di podcastnya Andi Aswan dan di situ ada terlontar kalimat bahwa sebenarnya simpel saja untuk menyelesaikan persoalan ijazahnya Pak Jokowi, selesaikan dulu pendananya. Nah ini kan orang bisa menarik benang merah tentang video yang viral dengan pernyataannya Rismond. Nah harusnya Rismond itu mengklarifikasi dan meng-cut supaya ini tidak berkembang, protek kayak gitu. Terus Rismond sempat di salah satu acara dia sampaikan kepada pengacaranya Bang Rasman bahwa ini satu ketika nanti saya bisa dilaporkan oleh Pak JK juga nih. Harusnya kan dia sudah bisa membaca itu bahwa ada peluang tuh.